Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini. Semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Baik itu dalam masa susah, dalam masa suka, dalam masa yang sulit seperti saat-saat ini. Janji Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 4 dan 5 mengatakan, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengatakan, sungguh besar setiamu ya Tuhan.
Jemaat yang terkasih, kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah, Sang Gembala yang penuh kasih. Melalui putranya Tuhan Yesus Kristus kita didamaikannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 89, ayatnya yang kedua dan ketiga. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Amin, amin, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apapun yang tidak pernah terbayang dan terpikirkan oleh kita, semua telah disediakannya yang terbaik bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah segala
Ketika roh Tuhan yang hidup mengalir dan memenuhi hati kita, jiwa kita akan merasakan ketenangan. Ketika roh Tuhan yang kudus melingkupi hati kita akan merasakan kedamaian di dalam hadirat-Nya. Walaupun mungkin kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak menentu dan penuh dengan hal-hal yang mungkin menakutkan dan membuat hati kita menjadi takut dan khawatir. Mari Bapak Ibu semuanya, marilah kita membuka hati kita, minta roh Tuhan yang hidup memenuhi hati kita dan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Roh
Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih maupun simpatisan GKMI Anugerah yang menyaksikan ibadah online ini. Hari ini hari yang menarik bagi saya karena akan membawakan sebuah firman Tuhan yang diberikan tema tentang mengasihi sama dengan memberi diri. Cukup menarik karena di bulan Februari selalu dikaitkan dengan tentang mengasihi, tentang mencintai. Tapi apa sih arti dari mencintai itu sendiri? Cinta itu apa? Apa yang ada bayangan kita? Apa mengasihi itu? Mungkin kita terpikir yang sering kita dengar atau lihat bahwa cinta itu buta. Cinta itu anugerah. Cinta itu bisa membunuhku. Cinta itu sederhana. Dan menurut saya cinta sama kasih itu tidak ada bedanya. Karena itu hanya bahasa Indonesia saja. Love di bahasa Inggris menyatakan kasih juga dan cinta juga. Kasih lebih ngomongin soal perasaan sayang, dan cinta itu adalah kasih sebagaimana Yesus mengasihi dan sayang dengan kita. Jadi untuk mengasihi sama dengan memberi, ini didasari dari cinta, rasa yang mengasihi begitu dalam. Dan Yesus sudah melakukannya untuk kita di kayu salib. Kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan ini dengan membaca dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang 11 sampai 18. Tapi sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah bersama. Di dalam segala hal yang terbatas, tetapi hati kami tak pernah terbatas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan keterbatasan tempat, musik, internet, atau apapun itu, tapi tak ada yang membatasi hati kami untuk terus mengasihi Engkau dan mengucap syukur, beribadah, berbakti kepada Tuhan di hari ini. Kami mengucap syukur untuk hati yang Tuhan beri. Dan kalau sebentar kami ingin dengar-dengaran dengan pemberitaan firman-Mu, kiranya Tuhan saja yang membukakan relung hati kami menjadi hati yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu bolehlah bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati hamba-Mu ini yang terbatas Tuhan. Kiranya semua kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Dan kami serahkan berjalannya pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang akan kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita baca. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih, seperti di awal saya katakan
Mengasihi, mencintai sama saja. Ada perasaan sayang yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, memberikan sesuatu. Seorang ayah bekerja keras untuk keluarganya karena sayang, memberi diri kepada keluarganya, tanggung jawab, komitmen pada keluarganya, dan melakukannya untuk keluarganya. Mungkin seorang sejoli, jatuh cinta, LDR, lera nyamperin dari jauh keluar kota, berkorban melakukan sesuatu karena ada rasa sayang, cinta. Dan kasih dan cinta inilah yang menjadi energi seseorang untuk melakukan sesuatu dan memberikan dirinya untuk yang terbaik kepada orang lain. Lah, sebagai orang Kristen, energi apa yang membuat kita memberi diri? Tentu pasti jawab kita adalah kasih. Dan di ayat yang 11 sudah dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Di awal sudah di garis tanda baru dulu adalah harus saling mengasihi. Itu tanda hidup baru. Hidup di dalam Tuhan harus saling mengasihi. Lah, kasih yang bagaimana? Oke, harus mengasihi, tapi kasih yang seperti apa? Inilah yang menjadi keunikan kita. Kita harus meneladani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap awal bulan dalam perjamuan kudus, kita setelah itu mungkin membacakan komitmen pemuritan. Ya, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Betul tidak? Betul. Saya harap ini tidak sekedar jadi ritual kita saat beribadah hafal, tapi tidak dilakukan dalam aktual kita sehari-hari. Kenapa? Karena menjadi seperti Tuhan, Yesus, meneladani Yesus adalah tujuan atau goal dari sebuah spiritual formation kita semua. Pertumbuhan spiritual kita semua mengacu untuk menjadi teladan serupa seperti Tuhan. Jadi jelas, untuk saling mengasihi, layaknya kita melakukan apa yang Tuhan teladankan untuk kita. Betul? Ya, yang Tuhan teladankan. Bukan seperti, di sini katakan seperti Kain yang jahat, yang membunuh adiknya. Saudaraan loh, bunuh-bunuhan. Kok bunuh-bunuhan? Mau dibunuh salah satunya, dibunuh salah satunya. Saudara, kadang kalau di luar saudara ya udah nggak kenal, harusnya nggak sayang. Tapi ini saudara kenal sayang, bisa membunuh. Karena apa? Karena iri hati. Karena iri hati yang memenuhi dirinya, membutakan dia, tujuannya adalah kemuliaan dia, kemegahannya dia. Ini yang sering membuat manusia jadi berhenti untuk mengasihi. Sudah kecewa, disakiti, aku gak mau lagi meneruskannya. Seperti itu kan, patah hati. Cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin kita yang dulu pernah mati-matian berjuang untuk mendapatkan cinta seseorang. Ini kalau yang muda-muda biasanya gitu. Ditolak. Mohon maaf, kita beda. Beda kepercayaan. Kamu percaya sayang aku gak percaya sayang kamu, mungkin seperti itu. Tetapi biasanya kalau udah patah gak mau diperjuangkan lagi. Gak ada sayang lagi. Tapi orang Kristen bisa gak patah hati? Bisa. Bisa, namanya masih manusia, bisa patah hati. Tetapi saat kita meneladani Tuhan dan melihat Tuhan, patah hati bisa sedikit dikesampingkan. Kenapa saya bilang gitu? Lihat Kristus. Yesus bisa sakit hati dengan murid-muridnya. Bisa hancur perasaannya saat dikhianatin. Tetapi dia belajar untuk mengampuni dan tetap memberikan kasih. What if? Jika Yesus kecewa terus kemudian tidak melanjutkan karya keselamatan yang harusnya menebus kita semua. Mungkin aja bisa berandai-andai gitu. Tetapi Tuhan tidak. Karena Tuhan hendak memberikan set the bar buat kita. Ngasih contoh teladan nih, ya. Kasih yang sejati
sakit hati, kecewa, dan segalanya bisa dikalahkan dengan pengampunan. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Makanya jangan heran Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman teens yang mungkin dengar ini semua juga, kalau dunia membenci kamu. Ya, saya harus katakan demikian, saya harus menguatkan kita semua. Nilai kekristenan beda dengan apa yang jadi nilai dunia. Nilai dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu jahatin aku jahatin kamu, lo jual, gua beli. Tetapi nilai kekristenan ngomongin soal pengampunan sampai kapan? 77 kali 7. Ngomongin soal mendoakan musuhmu. Wow, sulit sekali. Bagi orang dunia yang kita lakukan adalah suatu kebodohan. Tetapi lihat, Tuhan kita sudah memberikan teladan dan itu bukan suatu kebodohan. Tuhan memberikan teladan bagi kita untuk menunjukkan bahwa memberi diri, cinta itu diperjuangkan layak. Karena memang Tuhan menyayangi umatnya yang diciptakannya yang baik itu. Dari sejarah penciptaan kita tahu manusia selalu ingin mementingkan egonya, iri hatinya, gedenya mereka semua. Tapi Tuhan selalu berusaha memanggil lagi karena Tuhan memberikan benih dalam hidup manusia untuk jadi yang baik dan amat sangat baik. Serupa dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa memberikan manusia suatu teladan yang manusia juga mampu. Makanya kita diwanti-wanti, kita dikasih waspadalah di sini ya. Hati-hati bahwa dunia bisa membenci kamu. Karenanya setiap kita yang sudah mengaku percaya dalam baptisan, orang percaya kita belajar untuk percaya jadi orang yang baru, ya, belajar untuk hidup baru. Kita yang sudah dipindahkan dari maut, seperti ayat 14, kita yang sudah berpindah dalam maut, yaitu karena kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saat kita sudah mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, kita belajar untuk memperbarui hidup kita. Dan salah satunya adalah mengasihi. Mengasihi siapa? Saudara kita. Saudara siapa sih? Bisa nggak saudara kita itu adalah saudara kandung bisa, saudara seiman bisa, saudara sedarah penebusan Kristus bisa. Warga kerajaan Allah juga bisa. Kita saudara di dalam Tuhan. Kita mengasihi kepada semuanya. Dan kita tahu bahwa mengasihi ini semua seperti yang ditulis Yohanes, penginjil ketika menulis ini untuk Efesus tahun 100 Masehian, dia pengen menulis ini buat orang-orang supaya tahu bahwa apa yang di depannya seperti demikian nih, gak mudah. Tetapi bisa gak kita komitmen untuk tetap melakukannya? Kenapa? Ayat 18 saya bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sudah diwanti-wanti sekali lagi bahwa mungkin kita bisa ngerti secara kognitif, bisa ngerti, tetapi saat kita menjalaninya kok sulit. Emang misteri cinta ini tidak mudah. Mudah kita bilang, aku cinta Tuhan, aku cinta papa mama, aku cinta istriku, aku cinta suamiku, aku cinta anakku. Dan kita sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kita terkadang memilih untuk tidak melakukan. Apa contohnya? Mungkin minta maaf. Di dalam keluarga sering kali terjadi kebekuan karena beda pendapat. Ya iyalah, wong beda kepala semua, beda tujuan. Kalau semua menangnya sendiri ya pasti nggak ketemu. Tapi kita diajarkan untuk mengutarakan, berkomunikasi. Jika iya, tidak, saling mengampuni, membawa dalam Tuhan. Kita tahu apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita jarang. Maka hari ini, bagi semua saudara yang melihat di sini, mari kita belajar. Kalau Anda sungguh mencintai,
Energi mencintainya jangan dari diri sendiri, tapi energi mencintainya adalah energi yang meneladani Tuhan sehingga kita terdorong untuk sungguh-sungguh melakukannya. Bukan cuma sekedar perkataan atau dari lidah. Karena contohnya Yesus udah ngelakuin. Nggak mudah. Saya tahu, nggak mudah. Berani nggak kita memberi diri? Memberi diri itu apa sih? Memberi diri itu kalau saya memaknainya adalah berkomitmen untuk menerima, berkomitmen untuk setia, berkomitmen untuk menegur, memahami, memperbaiki, memaafkan, menghargai, menolong, mendidik. Ada banyak aspek memberi diri, mencoba memahami. Nggak gampang. Mencoba memahami karena kita belajar tidak menempatkan apa yang ada di pikiran kita, tetapi coba melihat apa yang orang lain perlukan. Memberi diri adalah sebuah komitmen besar, dan Yesus meneladankan komitmen besar itu. Yesus menerima Anda, Yesus menegur Anda, Yesus setia kepada Anda, Yesus memahami Anda, Yesus memperbaiki Anda, Yesus menolong Anda, Yesus mendidik Anda, Yesus memaafkan Anda, dan Yesus menghargai Anda. Bisakah kita belajar untuk meneladani itu dan memberi diri kepada saudara kita sebagai tanda kita hidup baru? Tidak mudah. Ya. Karena bahkan ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wani, nanti dulu. Yakin saya, gak semudah itu. Secara manusia pasti gak semudah itu. Tetapi kalau udah sayangnya minta ampun, pasti kita akan memberi diri. Rela gak kita memberikan contoh kayak organ tubuh kita untuk orang lain seumpama? Ini menyerahkan nyawanya loh. Saya kasih contohnya memberikan organ tubuh semisal. Itu taruhan nyawa. Berani gak kita sedemikiannya? Belum tentu. Coba semisal saudara Anda atau rekan Anda, teman Anda yang masuk penjara. Berani gak kalau kita menjadi penanggung di kepolisian? Belum tentu, mikir pasti. Karena memberi diri itu berat, hampir kayak menyerahkan nyawa pada orang lain. Dan saat kita menyerahkan diri kita pada orang lain, maka artinya kita vulnerable, rentan. Kita siap untuk hancur. Kita siap untuk bertepuk sebelah tangan. Kita siap untuk disakiti. Kita siap untuk, oh aku udah berjuang tetapi kayak gini responnya. Itu udah dialami Yesus juga, saudara-saudara. Tapi Yesus tetap berjuang mencintai Anda. Karena Dia melihat Anda sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berubah, bertobat semua. Karenanya apa salahnya jika saat ini kita meneladani Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita juga berusaha untuk memberikan diri kita pada saudara-saudara kita. Jangan jargoni, iso ngajar, iso nglakoni, kalau orang Jawa bilang. Bisa mengajar tapi gak bisa melakukan. Karenanya coba mari kita buka dari Roma 15 ayat 1. Ini menarik menurut saya. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Kuncinya apa? Diri sendiri. Jangan egois. Tadi di awal juga sama. Kain contohnya utama. Ya. Jangan mencari kesenangan diri sendiri. Karena dunia inilah pusat kehidupan kita. Komunitas inilah pusat kehidupan kita. Keluarga kita, anak kita, suami, istri kita, papa, mama kita, teman persekutuan kita. Ini pusat kita berkarya, bersaksi, hidup kita. Ya kepada mereka. Kalau kita tidak belajar melihat apa yang mereka butuhkan. Lantas bagaimana kita bisa saling mengasihi? Belajar dari kita menerima diri kita sendiri. Kadang dikira mengasihi diri sendiri itu soal egois, sombong. Saya bilang tidak.
Mengasihi diri sendiri itu tentang menerima kekurangan kita, kelebihan kita. Kenapa saya katakan demikian? Saat kita berdamai dengan diri sendiri, kita baru bisa menolong orang lain. Ya, kalau enggak kita bisa baper, bawa perasaan, enggak bisa bawa perdamaian buat orang lain. Contoh, Anda masak, bisanya hanya masak itu. Ya, contoh hanya bisa numis. Anda masak, tapi orang rumah bosen makan tumis. Anda kemudian baper bilang, aku memang bodoh, hanya bisa masak tumis. Anda malah jadi menghancurkan diri sendiri dan mungkin menghancurkan relasi sama-sama. Kalau kita menerima, oh ternyata saya bisa tumis, ya saya akan belajar lagi untuk tidak cuma belajar tumis. Atau mungkin saya pesan makanan, atau saya minta diajarin mungkin anak saya yang bisa masak lebih baik. Mungkin diajarin suami saya, mungkin diajarin ibu mertua saya, diajarin bapak. Bisa aja membuka diri atas kelemahan kita. Jadi inilah kuncinya saat kita mau menanggung kelemahan orang lain ya yang tidak kuat, yaitu adalah menerima diri kita sendiri. Bukan soal kesenangannya, tetapi kelemahan dan kelebihannya kita terima, kita syukuri. Kemudian kita juga bisa menolong orang dengan hati yang tulus, nggak bakal mudah baper. Saya pastikan itu Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua yang mendengarkan ini. Mari kita membuka diri menerima apa yang kita miliki. Ya, karenanya juga ini akan menguatkan kita. Dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan kita. Untuk kemuliaan Allah, mohon maaf. Kalau kita menerima satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain sebagaimana Kristus melakukannya, maka akan ada damai sejahtera, kerukunan di dalam situasi itu. Bukankah itu akan memuliakan nama Allah? Ada damai sejahtera, shalom, ada joy, sukacita di sana, ada pengharapan di situ yang tercipta karena relasi setiap komunitas yang terjadi, saling menerima diri sendiri dan menerima orang lain, menerima apa? Kelemahan maupun menerima kelebihannya. Jadi memberi diri itu tidak sekedar mengerti dan mengucap, tetapi melakukan. Bahkan dimulai dari diri kita sendiri. Seorang teolog Anabaptis dari Jerman, Balthasar Hubmaier, 1528 dia meninggal, tapi dia menuliskan sesuatu yang menurut saya sebuah perenungan yang baik. Dikatakan bahwa perjamuan kudus adalah tanda yang bisa dilihat orang lain akan kasih, di mana seorang saudara mewajibkan diri kepada yang lain di hadapan jemaat bahwa sekarang memecah dan makan roti satu sama lain dan membagi dan meminum anggur sebagaimana mereka bertekad sekarang untuk mengorbankan dan mencurahkan tubuh dan darah bagi yang lain. Dia melihat perjamuan kudus sebagaimana teladan Kristus, melihat perjamuan kudus sebagai simbol yang sangat-sangat dahsyat untuk memberi diri satu sama lain sebagaimana Kristus yang sudah mencurahkan tubuh dan darahnya. Makanya kita yang ngambil perjamuan kudus ditantang, tanda kutip, berani enggak mencurahkan tubuh dan darah juga bagi yang lain. Ini dalam loh. Artinya dia mau bilang apa? Jangan cuma perjamuan kudus jadi ritual, tapi kita enggak melakukan panggilan yang nyata dalam hidup hari-hari. Wes yang penting aku neng gereja, yang penting aku ke gereja, yang penting aku ikut kegiatan, yang penting aku udah perjamuan, yang penting aku udah ini. Tetapi kamu berhenti menjadi saluran damai bagi yang lain. Woi, tunggu, hati-hati, Anda sedang tidak mencintai orang lain. Dan bahkan Anda bisa kolesterol rohani. Semua dimakan sendiri. Tidak Anda olah untuk dibagikan pada orang lain. Saudara, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa mengasihi adalah tanda hidup baru bagi setiap orang percaya. Dan mengasihi layaknya seperti ayat 18 tadi. Marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Saya mengajak kita memberi diri. Aku tahu gak gampang. Takut sakit hati, takut kecewa. Aku sudah melakukan yang terbaik pada mama kayak gini, pada papa gini, tapi tetap salah di mata mereka.
Tuhan juga pernah kecewa. Makanya datang pada Tuhan saat melakukan itu semua. Aku udah melakukan yang terbaik buat istriku, buat anakku, tapi kok aku tetap disinggung-singgung, kok kurang terus keluargaku, kurang terus padaku. Datang pada Tuhan. Belajar mengucap syukur. Semua yang kita lakukan kalau enggak kita datang sama Tuhan, sia-sia jadi perbuatan untuk diri sendiri sekali lagi. Datang pada Tuhan karena contoh kita Tuhan. Yang mau datang sama siapa lagi guru kita? Ada sebuah lagu yang menurut saya baik untuk kita bisa dengar, untuk melihat makna memberi diri ini. Saya nggak tahu apakah kita semua tahu, tapi lagunya demikian. Mungkin saya pernah nyanyikannya juga. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, enggak sendirian. Kadang tawa, terkadang tangis. Kadang tawa, kadang tangis waktu kita memberi diri. Tetapi suka duka bersama. Kenapa? Karena yang kuat menanggung yang lemah. Dalam apa? Dalam anugerahnya. Kalau nggak dalam anugerah Tuhan, selesai kita semua. Hancur pasti memberi diri, lebur. Karena fokusnya diri, bukan anugerah grace-nya Tuhan. Bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan. Dan refrennya seperti ini. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Nih ya, tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Komunitas yang menjadi pusat kita berkarya, itu ada banyak tuaian yang Tuhan beri di situ. Kalau kita gak bersama-sama sepikir, setujuan untuk memberi diri dan saling mengasihi, tuaian itu lewat. Kalau Anda bisa bersatu bersama, saya yakin tuaian akan kita tuai. Dan apa? Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kalau kita bersama memberi diri, menyiapkan diri kita berjalan bersama, sekali lagi sepikir setujuan, maka song-song hari esok di mana ada banyak tuaian besar yang akan melihat, merasakan besarnya kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Jangan sampai jadi kesaksian yang berlawanan. Oh, Kristen kok eker-ekeran, orang Kristen kok ribut-ributan terus, orang Kristen kok kayak gitu. Semoga yang keluar adalah aku bersyukur ketemu orang Kristen itu, punya teman yang demikian. Bisa nggak kira-kira Roh Kudus akan mengubahkan hatinya? Bisa. Karena cinta ibarat seperti air yang menetes di batu. Jika terus diteteskan, batu pun pasti akan terkikis. Begitupun cinta kasih Tuhan yang memberi diri pada manusia yang begitu tegar tengkuk, begitu tidak mudah percaya pada Tuhan. Saat terus-menerus dikasih Tuhan dan Tuhan memberikan dirinya untuk disalibkan dan kita diselamatkan, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mencintai kita. Jadi di dalam penutup, saat kasih itu memberi diri, maka sadarilah identitas kita, saudara-saudara, bahwa kita diselamatkan Tuhan. Sadarilah panggilan kita bahwa kita layak untuk meneladani Tuhan. Dan sadarilah bahwa komunitas yang Tuhan beri untuk Anda adalah pusat kehidupan kita. Dan sadarilah bahwa itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen. Saya yakin materi ini pasti bukan hal yang mengejutkan bagi Anda. Karena kita tahu yang sulit adalah dengan perbuatan dan kebenaran kita melakukannya. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk berjalan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa memberi diri dalam mengasihi sesama kita. Jangan baper ya, datang kepada Tuhan
dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengaku bersalah. Kami mengaku berdosa, seringkali kami abai akan perintah untuk meneladani Tuhan, untuk menjadikan bangsa murid-Mu, orang lain, untuk mengajarkan apa yang Tuhan rindukan. Kami mengaku bersalah karena kami sering cenderung mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, ini gak mudah. Karenanya kuatkan kami, tuntun kami, buka setiap hati kami supaya kami disiplin, supaya kami berkomitmen untuk boleh meneladani Tuhan, untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan yang mau. Tuhan, ini diri kami yakin saat kami membawa diri kami dalam anugerah-Mu, Tuhan sendirilah yang akan menguatkan. Ucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan kami mau serahkan hidup kami dalam penyertaan-Mu. Berdoa dalam doa-doa syafaat kami untuk saudara kami sebagai bentuk kami memberi diri mengasihi mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, sedang dalam perawatan. Bapak Budiono, Ibu Debbie, Ibu Yangni, Ibu Luciana, Ibu Tan Soktian, Bapak Hengli, Bapak Lukman, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin terbaring sakit hari ini dalam proses penyembuhan. Mungkin yang terkena COVID-19 juga, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, yang memulihkan mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu menyembuhkan mereka. Kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehendak-Mu. Berdoa untuk GKMI Anugerah, gereja kami, yang kami rindu bertumbuh bersama dalam anugerah-Mu. Ya Tuhan, menolong jemaat untuk terus saling bertumbuh bersama, memberi diri, belajar disiplin, belajar untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan pakai, karena ada banyak tuaian di luar sana. Kiranya kami juga boleh menuai itu, dan kami boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Berdoa juga Tuhan untuk pemulihan daerah-daerah yang saat ini sedang bencana alam, seperti ada Majene, Kalimantan Selatan, Sumedang, Lumajang, Kudus, Semarang, banjir. Tuhan tahu ada banyak sekali ya Tuhan yang terjadi di bangsa kami ini. Kami berdoa untuk kiranya Tuhan boleh menolong mereka dan mengetuk setiap hati kami untuk boleh membantu mereka, mungkin dalam dana dan juga dalam volunteer. Tuhan, sukarelawan kami membantu mereka. Pemerintah yang merekonstruksi, Tuhan juga bantu. Berdoa terkhusus untuk MDS, Menonia Diakonia Service, yang terus terjun ke dalam tempat-tempat bencana. Tuhan berkati setiap mereka yang melayani di sana. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di situasi yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penanganan pandemi COVID-19 di negara kami dan seluruh dunia. Kami mau serahkan pada Tuhan. Manusia kami berusaha, tapi semuanya kami kembalikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk PIPKA, Lembaga Pekabaran Injil kami, untuk church planting. Tuhan, bantu setiap kami boleh juga punya hati misi untuk juga membawa diri mengkabarkan kabar baik. Salah satunya dengan memberi diri kami untuk pada komunitas sesama kami, untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan. Tuhan berkati lembaga ini. Kiranya Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, yang kami tahu juga tidak mudah perjuangan mereka di sana, tetapi bersama Tuhan kami yakin dan percaya. Terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan beserta kita, dan di dalam Tuhan kita merasakan damai dalam apapun keadaan kita. Hanya di dalam Tuhan kita dapat merasakan tenang di tengah badai yang bergelora. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa
Jemaat yang terkasih, tibalah kita di akhir ibadah ini. Ingatlah kita untuk saling memberi dengan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Dan maka Allah yang damai sejahtera dengan perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat GKMI Anugerah 14 Februari 2021. Hatiku senang, penuh sukacita, puji Yesus Juru Selamatku. Ku kan bernyanyi segenap hatiku, bagi Dia Rajaku. Anugerah Kids, hari ini ada sekolah minggu online dengan tema Hobiku, pukul 10 pagi. Jangan lupa ya. Untuk Anugerah Teens, hari ini kita akan ada persekutuan online dengan tema Falling in Love. Hari ini pukul 10 pagi. Pokok doa, mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Untuk Bapak Budiono, pemulihan pasca operasi bypass jantung. Untuk Ibu Debbie, menjalani kemoterapi selama 6 kali. Untuk Ibu Yani, untuk Ibu Luciana, untuk Ibu Tan Syoktin, untuk Bapak Hengli, Pak Lukman, mohon kiranya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Berdoa bagi perekonomian jemaat di masa pandemi, kiranya Tuhan Yesus menolong mereka supaya dapat bertahan dan jemaat senantiasa diyakinkan akan pemeliharaan Tuhan Yesus atas hidup mereka. Terus berdoa untuk proses pembangunan kantor sinode yang masih berlangsung. Mari sama-sama kita doakan supaya para tukang diberi kesehatan dan proses pembangunan dapat berlangsung tepat waktu. Kita berdoa bagi beberapa daerah yang sedang mengalami banjir, khususnya daerah Pantura, Jawa Tengah. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus menolong mereka menghadapi situasi ini, serta mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mari berdoa agar ini juga menjadi kesempatan bagi GKMI untuk bergerak dan berdampak menjadi berkat untuk mereka. Berikut adalah tema firman Tuhan untuk bulan Februari 2021. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Kebaktian pelantikan pendeta muda dan peneguhan gembala jemaat akan dilakukan atas diri Saudara Daniel Talenta Saputra Lumban Tobing SSIP All. Minggu 7 Maret 2021 pukul 8 pagi di GKMI Anugerah. Mohon jemaat mendukung dalam doa. Hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.